dan Ustadz atau Pak Sulhi yang hadir juga. Pak Sulhi di sini ya, Kak Adam ya. Iya Kak Fikri. Oke. Nah, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita mohon kepadanya dari perasaan sedih, perasaan gelisah, perasaan galau, ya kan? Remaja itu pasti galau kan? Sering banget galau gitu remaja. Betul. Siapa di sini yang lagi galau nih? Ayo ngomong. Ada yang lagi galau di sini? Alhamdulillah udah lewat. Oh, udah lewat. Alhamdulillah. Ya, jadi remaja itu karena masih labil. Kebanyakan galau. Sejatinya seorang remaja akan memiliki perasaan galau gitu ya. Lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Atau bahkan anak kecil yang nggak tahu apa-apa kan, ya pasti nggak galau lah dia. Coba, anak muda itu biasanya kalau kesenggol dikit galau, kecolek dikit galau, pasti galau mulu kan. Nah, perasaan galau ini jangan sampai kita pelihara terus menerus gitu teman-teman. Galau itu emang nggak bisa dipungkiri sih, pasti akan selalu datang ke kita, ke remaja gitu yang menganjak dewasa gitu. Tapi kita harus mengontrol emosi itu dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah kita harus meningkatkan life skill atau meningkatkan kemampuan dalam hidup kita gitu ya. Yaitu contohnya mengontrol emosi. Kita harus mampu mengontrol emosi atau emotional question gitu. Coba bisa di next. Nah, galau. Nih kakak punya tips nih. Ada 3 tips, ada 3 jurus untuk mengatasi galau gitu untuk para remaja, terutama kakak sendiri sih. Oke, jadi yang pertama adalah jurus yang pertama, mengingat Allah. Nah, ini jangan disepelein juga ya, jangan disepelekan banget gitu, karena penting banget itu mengingat Allah. Bahkan Allah sendiri yang bilang, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepadamu. Sampai segitunya kan Allah, kita harus mengingat Allah. Karena cuma Allah aja sih yang nggak PHP gitu. Yang lain mah makhluk tuh semua PHP kecuali Allah doang. Yang kedua, jurus yang kedua, kita harus bisa berani mengatakan ya udahlah, masih ada Allah kok gitu. Ya udahlah, bodo amat, ada Allah kok. Abaikan aja gitu. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu lebih baik diabaikan dibandingkan harus terus-menerus kita pelihara. Kadang kita juga harus bersikap seperti itu. Kalau kakak sih lebih memilih, ya udah tinggalin aja. Yang udah terjadi ya biar aja terjadi. Toh kita masih punya Allah gitu ya. Yang ngasih harapan banyak untuk kita. Yang ngasih segalanya untuk kita gitu. Ya enggak? Nah, sikap acuh begini sebenarnya kadang berfungsi juga gitu. Terutama bagi kakak sendiri. Ketika sudah mengerjakan semaksimal mungkin dan ternyata hasilnya nggak sesuai apa yang kakak harapkan, kakak kadang galau, tapi ya udahlah, masih ada Allah kok. Ya udahlah, hasilnya juga ya seperti itu. Yang penting kakak udah berusaha yang terbaik gitu. Yang penting itu kita harus bisa berusaha yang terbaik semaksimal mungkin, walaupun hasilnya nggak sesuai apa yang kita harapkan, ya udah aja gitu. Tapi selebih itu jangan sampai apa yang kita kerjakan itu putus di situ, tapi harus dievaluasi lagi gitu ya. Jurus yang ketiga, lakukanlah hal bermanfaat. Nah, tadi mengingat Allah udah. Caranya gimana sih Kak mengingat Allah? Caranya berzikir. Kalian bisa zikir apa aja nih? Subhanallah, astagfirullah juga ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengingat Allah. Yang kedua tadi, ya udahlah masih ada Allah tuh. Nah, yang ketiga, ketika sudah melakukan yang di atas semua, maka lakukanlah kegiatan fisik nih. Lakukanlah hal bermanfaat. Kita harus bisa pindah, harus bisa berhijrah gitu ya maksudnya. Jadi kita pindah dari kegiatan yang bikin kita galau, yang bikin kita mager, malas gerak. Kita harus pindah aja, udah pindah aja. Jangan sampai
kegiatan yang kita lakukan malah tambah bikin kita galau gitu ya. Malah uring-uringan di tempat tidur. Tapi kita harus lakukan hal yang bermanfaat. Nah, kalau kakak sendiri sih biasanya kakak itu akan melakukan hal-hal yang mengasah kreativitas. Kadang kakak buat suatu produk dari kertas yang digulung-gulung lalu ditempel. Itu bisa jadi produk buat naruh chargeran HP, atau biasanya juga kakak bertanam, membuat hidroponik dari botol aqua, botol gelas gitu ya. Jadi yang bertiga adalah jurusan ketiga ini lakukan hal bermanfaat, teman-teman. Kalian harus cari-cari nih, harus pintar-pintar nyari apa sih kira-kira hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai kita nggak gerak nih. Kalau nggak gerak, ntar pasti kepikiran lagi nih. Galau-galau yang tadi udah dilupain pasti kepikiran lagi. Jadi harus benar-benar harus dilakukan hal bermanfaat itu. Dan itulah 3 jurus mengatasi kegalauan nih, sebelum kita masuk materi selanjutnya. Kita harus bisa mengatasi kegalauan. Salawat serta salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita selalu berdoa kepadanya, kepada Allah, semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam lingkup orang-orang yang beruntung. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, senang banget nih bisa ngobrol bareng teman di sini. Jadi nanti kalau kakak nanya, kalian buka mic aja ya, nggak apa-apa. Walaupun tadi ada peraturan untuk tutup mic, tapi ketika kakak bertanya, kalian bisa buka mic lalu tutup kembali mic-nya. Oke, bisa dilanjut di next. Nah, untuk millennials, kalian itu berada di generasi millennials. Apa sih millennials? Millennials ini sebetulnya generasi millennials ini generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Mungkin di sini teman-teman ada yang lahir di atas tahun 2000 ya? Betul? Ayo dibuka atau Betul. Oke, betul. Iya, Kak. Betul, Kak. Iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang lahir di atas tahun 2000. Nah, teman-teman yang lahir di atas tahun 2000 itu kalau para peneliti bilang dia termasuk generasi Z. Generasi zilenial. Generasi di atasnya milenial. Milenial itu generasi generasi Y, maaf. Nah, kenapa saat ini disebut generasi millennials? Karena sekarang itu usia produktifnya dipegang oleh generasi millennials. Jadi makanya kita itu bisa dibilang hidup di generasi millennials. Nah, untuk millennials ini sendiri nih ungkapan apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman tentang milenial? Ada yang bisa jawab? Apa aja? Terserah, bebas. Nggak ada hukuman. Apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman tentang millennials? Gaul, Kak. Gaul. Terus ada lagi? Ya, betul, gaul. Hidup di zaman canggih. Betul. Hidup di zaman canggih, teknologi semakin berkembang pesat. Ada lagi? Semangatnya menggebu-gebu, Kak. Oke, semangatnya menggebu-gebu. Gak sabaran, pengen cepet selesai, pengen yang serba instan, ya enggak? Nah, oke, di next slide-nya. Jadi, ini ada beberapa millennials. Jadi, kalau menurut kakak itu millennials itu no gadget, no life. Yang pertama. Yang kedua, suka yang serba cepat dan instan. Yang ketiga, sharing is cool. Nah, yang pertama, no gadget, no life. Kakak sendiri merasakan itu sih. Ketika nggak ada HP, kayaknya buntu banget gitu ya. Ya enggak? Nah, itu dia. Itu tadi ada yang bilang,
teknologi semakin canggih gitu ya, semakin berkembang pesat, betul. No gadget, no life. Nah, eh, pasti sini pada pakai HP semua kan? Nggak mungkin ya nggak pakai HP, nggak pakai gadget ya. Karena kalau nggak pakai gadget ya nggak bisa ikut webinar kan. Nah, jadi maksud kakak ini secara umum no gadget no life ini, secara umumnya untuk anak milenial itu biasanya pakai gadget gitu. Walaupun ya pasti ada juga orang-orang yang nggak punya gadget karena memang keterbatasan ekonomi sih. Jadi itu karakter milenial itu gadget sih, gadget. Bahkan kita dikasih julukan itu anak gadget gitu ya, anak yang nunduk. Kalau kemana-mana tuh pasti nunduk, soalnya nunduknya nunduk ke HP gitu, ngetik HP, ngetik WL sih lah. Tapi nyatanya gadget itu berpengaruh banget gitu terhadap nilai religiusitas kita. Kakak pernah baca di salah satu portal web kampus Sumatera Selatan, mereka itu melakukan penelitian terhadap pengaruhnya gadget terhadap religiusitas seseorang. Dan disimpulkan 65% orang menganggap gadget itu memudahkan untuk belajar ilmu agama dan bisa semakin meningkatkan sisi religiusitasnya gitu, religiusitas kita gitu. Nah coba bener nggak? Kira-kira bener nggak? Penelitian itu kira-kira bener nggak? Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Gadget itu bisa meningkatkan religiusitas kita. Betul. Kalau sekarang menurut Ane kurang Kak, lebih banyak main game sama buang-buang waktu. Tapi bisa jadi sarana mudah buat kita menyalurkan, misalkan kayak ngirim-ngirim quotes gitu loh, quotes Islami gitu. Oke, terima kasih Aditya Maulana. Ya. Ya, kalau menurut Ane justru emang salah satu keuntungannya memudahkan Kak, apalagi kan kalau zaman dulu yang misalnya kajian itu kayak harus datang ke masjid atau ke majelis-majelis, sekarang kita bisa by phone gitu kan, meskipun kita nggak datang tapi kita bisa lihat kan dari gadget kita masing-masing, kita bisa dapat ilmu gitu, tergantung ke pengguna tersendiri juga sih, bagaimana dia mau gadget tersendiri. Ya betul, di sini ada dua pandangan, antara yang kurang dan yang baik. Oke, itu memang betul, tergantung diri kita sendiri. Kita memposisikan diri kita di yang mana, apakah kita menggunakan gadget dengan positif atau dengan negatif. Tapi alhamdulillahnya ya, karena gadget kita bisa cepat menerima informasi gitu. Dan memang nyatanya gadget itu memudahkan kita untuk membuka web tentang ilmu-ilmu gitu. Bahkan kalau nggak ada gadget nih, nggak ada webinar ini gitu ya, kita nggak bisa belajar ya. Emang no gadget no life atau ungkapan untuk kita, untuk anak milenial itu, anak gadget itu memang pantas sih, bisa dibilang gitu. Dan kita harus menyikapinya dengan baik, dengan positif gitu. Kita gunakan gadget kita sesuai dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalian juga bisa nih posting-posting, tadi kata Adit, posting-posting tentang kebaikan di Instagram kalian. Jangan sampai gadget yang udah kita dapatkan itu nggak bermanfaat gitu bagi akhirat kita, malah cuman bermain-main aja gitu ya. Boleh main karena memang remaja itu lagi cari jati diri, lagi sering main, nggak apa-apa sih. Tapi usahakan untuk meninggikan kebaikan dibandingkan kemudaratan itu. Yang kedua, suka yang serba cepat dan instan. Kakak juga sadar sendiri nih, nyadar diri sendiri, suka banget yang serba cepat dan instan. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Ketika lapar, pengennya buka HP, langsung ketik misalkan di salah satu platform, pengen makan ini, langsung klik dan tinggal nunggu doang, tinggal nunggu abang-abang datang bayar. Terus mau jalan-jalan, males bawa mobil, pengennya yang instan-instan aja, tinggal klik langsung jalan, disupirin gitu. Semakin enak tuh zaman sekarang ya.
memang perkembangan teknologi itu sangat menguntungkan banget untuk mempengaruhi perkembangan pemuda juga gitu. Dengan mobilitas yang padat, kita jadi mager, malas-malesan gitu. Untuk antri makanan aja kadang harus susah-susah, itu malah membuat kita gak nyaman tuh. Kita pengennya ngeklik aja di HP langsung didatengin abang-abang dan bayar. Nah, tapi perlu diingat nih, ada soft skill itu nggak bisa instan gitu. Mungkin yang fisik-fisik aja yang instan, tapi jangan sampai kita menganggap kebutuhan untuk diri kita, untuk kemampuan kita menghadapi tantangan zaman ini pengennya dapat secara instan. Jangan sampai menganggap seperti itu. Perlu diingat, soft skill itu tidak bisa instan. Yang pertama, public speaking. Public speaking itu sangat dibutuhkan banget di zaman ini. Kakak juga sadar ketika tidak bisa berpublic speaking, itu pasti akan terasa grogi banget ketemu sama teman-teman di sini, misalkan. Dulu itu public speaking bagi kakak itu sangat menakutkan, sangat membuat merinding dan berkeringat dingin gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sama seperti kakak, tapi alhamdulillah ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mengasah public speaking kita, insya Allah sih teman-teman bakal bisa ganti kakak di sini gitu, ngomong ke 42 orang yang sedang menonton, yang sedang mendengar. Nah, kalau kalian dapat kesempatan buat nge-MC atau buat moderatorin ya, atau jadi pembawa acara lah, jangan sampai ditolak. Kenapa? Walaupun kalian grogi, walaupun kalian nanti bakal satu ngomong, ya nggak apa-apa, karena lagi proses belajar. Karena belajar, kan yang bilang kalau mau belajar ngomong di depan kaca aja katanya. Nah, kalau menurut kakak sih belajar ngomong di depan kaca itu nggak berefek banget. Kalau mau sih kalian ngomong aja langsung di depan orang. Jangan sampai kesempatan untuk ber-MC, membawa acara itu jangan sampai ditolak. Ambil aja langsung. Kalian ambil, bahkan kalau emang kalian nggak ditunjuk, langsung aja kalian mengajukan diri untuk menjadi MC itu Pak, untuk pembawa acara. Terus yang kedua dari poin soft skill, kecerdasan emosional. Nah, yang dimaksud di sini yaitu kita mampu menerima kritikan, saran, dan mampu bekerja sama tim dengan baik. Kita juga harus mampu merasakan perasaan orang lain dengan cara memiliki empati yang tinggi. Nah, kalau menurut kakak sih, pemuda milenial itu empatinya tinggi. Tuh. Kenapa? Karena mungkin karena faktor dari postingan-postingan di Instagram gitu ya, yang sering lihat tentang kebaikan atau ada postingan-postingan tentang orang yang bernasib buruk, pasti kita bakal merasakan empati di situ. Kita merasakan kasihan gitu. Jadi dengan merasakan seperti itu, ketika kita bertemu langsung dengan seseorang yang membutuhkan, pasti kita langsung tergerak untuk membantunya. Kita harus juga mengasah nih kecerdasan emosional, jangan sampai kecerdasan emosional kita itu menurun. Itu harus diasah. Emang bisa menurun Kak? Bisa banget menurun. Ketika kita merasa ujub, merasa sombong, itu kecerdasan emosional kita bakal menurun. C, kemampuan beradaptasi. Remaja juga harus mampu nih dalam beradaptasi. Baik itu beradaptasi dengan teman baru, beradaptasi dengan kondisi zaman, dengan teknologi sekarang ini semakin canggih, dan beradaptasi dengan segala tantangan yang ada. Harus bisa beradaptasi dengan baik. Sharing is cool. Milenial itu lebih suka sharing. Jadi ada ungkapan sharing is good. Banyak dari kita menganggap berbagi itu adalah hal yang mudah dilakukan. Akan ada perasaan senang tersendiri ketika kita bisa berbagi ke sesama. Nah, ini perilaku positif yang mesti dipertahankan pemuda, yang mesti dipertahankan kita.
Apalagi anak zaman sekarang itu lebih perasa. Tadi kakak bilang lebih empatinya lebih tinggi. Kalau melihat orang lain kesulitan, semoga kita juga seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sharing e-school ini kakak punya satu contoh dan alhamdulillah sudah kakak terapkan sendiri. Kakak saat ini menjalani komunitas yang namanya Islam Kafah. Nah, program ini, program unggulan Islam Kafah itu berbagi nasi gratis setiap Jumat. Kenapa sih kak bagi-bagi nasi gratis? Karena pada awalnya kakak nonton berita di Bogor itu ya. Ada seorang suami istri yang membagikan nasi, membuka warung nasi secara gratis gitu. Siapapun boleh makan di situ, baik Islam maupun non Islam boleh makan di situ. Yang penting semua berbagi. Nah, kakak ketika melihat itu terenyuh gitu di hati. Wah, kayaknya enak juga sih berbagi seperti itu. Akhirnya kakak mau nyoba jalanin sesuatu yang berbeda gitu. Kalau mereka membuka warung nasi dan didatangi oleh orang-orang para pengunjung ke warung nasinya, tapi kakak mau yang berbeda, yaitu kakak langsung datangin ke rumah-rumah orang yang membutuhkan. Dan itu benar-benar kerasa banget. Kakak sempat awal-awal itu cuman bertiga, cuma bertiga ngejalanin itu, tapi qadarullah gitu ya, teman-teman di kampus itu banyak banget yang ngebantu, bahkan sampai pernah hampir 12 orang yang ngebantu. Kita ngebagi wilayah untuk menyebar makanan itu. Dan bahkan program kakak itu bisa jadi program unggulan di rumpun teknik sipil UNJ. Mereka itu melihat program ini program yang baik dan akhirnya mereka mencoba menjalankan itu, dan alhamdulillah sudah dijalankan sama mereka. Dan kakak merasa senang juga, dan emang betul sih ungkapan berbagi itu adalah candu, gitu sih ungkapan yang paling baik. Berbagi adalah candu, jadi jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ke sesama. Insya Allah dengan berbagi maka kita akan mendapatkan pahala tersendiri dan kita mendapatkan kasih sayang dari teman atau sahabat kita. Dilanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah tantangan kita nih. Yang pertama, lapangan pekerjaan semakin sempit. Kenapa sih lapangan pekerjaan semakin sempit? Karena Indonesia itu sudah masuk dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, sudah sejak tahun 2015 dijalankan. Yang dimana persaingan pekerjaan akan semakin kuat. Dan bagaimana cara menyikapinya? Untuk mengatasi lapangan pekerjaan semakin sempit, kita harus bisa yang pertama leadership. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Siapa sih yang nggak mau jadi pemimpin? Di sini ada nggak yang nggak mau jadi pemimpin? Ada yang takut nggak jadi pemimpin? Ayo. Ada yang takut nggak jadi pemimpin? Insya Allah berani semua ya. Insya Allah berani semua. Jangan pernah takut jadi pemimpin. Ketika kita takut jadi pemimpin, bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri? Gitu. Karena sejatinya diri kita itu yang dipimpin oleh kemauan kita sendiri, diri kita sendiri. Jangan sampai takut jadi pemimpin. Kalau ditunjuk, siapa yang mau jadi ketua kelas, langsung acungkan tangan, walaupun nggak kepilih ya bodo amat gitu ya. Tadi kita masuk ke tadi, walaupun nggak kepilih ya udah, nggak apa-apa, yang penting udah berani. Yang kedua, public speaking. Nah, ini lagi-lagi harus diasah nih, public speaking. Kenapa? Karena kita berkomunikasi itu dengan suara ya, dengan mulut, dan kita juga harus mampu berkata-kata yang baik, gitu. Mengeluarkan ungkapan atau mengeluarkan perkataan yang baik kepada lawan bicara kita. Kak, harus bisa banget public speaking. Ketika interview kerja juga itu harus banget dianjurkan public speaking yang baik gitu. Yang ketiga, harus bisa bahasa asing. Bahasa asing apa sih? Bahasa asing ya bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Harus bisa bahasa asing, mengasah bahasa asing dari sekarang nih,
Karena sekarang itu kita masih muda, masih mudah menyerap pelajaran. Jadi jangan malas-malas untuk belajar bahasa. Semoga kita bisa menguasai beberapa bahasa gitu ya di usia 25 tahun ini. Atau bahkan di usia sekarang juga harus bisa nih menguasainya. Yang keempat, project management atau manajemen project. Project management ini adalah kemampuan seorang dalam merancang atau mengendalikan suatu project. Kalian bisa mengasahnya dengan banyak menghadapi masalah. Kalau kalian yang ikut organisasi pasti sering banget nih menghadapi masalah. Entah itu kekurangan dana, atau pas lagi ngadain kegiatan tiba-tiba alatnya rusak. Berbagai masalah itu menjadi pengalaman yang terbaik sih bagi kita gitu. Dengan masalah itu maka kita bisa merancang ulang gitu. Bagaimana sih caranya mengatasi masalah nih kalau misalkan ada alat yang rusak ketika sedang mengadakan suatu acara atau kekurangan dana tadi. Harus mampu project management, mengendalikan suatu project. Nomor 5, networking. Bertemanlah dengan orang baik. Jadi di sini kita harus punya banyak teman. Karena ada jargon yaitu banyak teman, banyak rezeki. Tapi kita harus pintar-pintar nih membedakan teman baik dan teman buruk. Jangan sampai kita masuk ke dalam toxic relationship, di mana teman itu bisa membahayakan bagi diri kita sendiri. Kalau saran kakak, ketika berteman itu pertama pilih-pilih dulu. Kan ada yang bilang berteman itu jangan pilih-pilih, enggak, itu salah sih. Kalau menurut kakak itu salah. Tapi berteman itu harus pilih-pilih. Juga ada yang bilang kalau berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Kalau berteman dengan tukang sampah misalkan, kita kebagian baunya gitu. Itu makanya pentingnya teman untuk dipilih-pilih gitu. Jangan sampai ketika kita berteman kita malah terwarnai. Kita harus mewarnai teman itu. Kalau kita nggak mampu untuk mewarnainya, lebih baik meninggalkannya dibandingkan kita harus terwarnai oleh mereka. Harus pilih-pilih teman. Karena teman yang baik pasti akan membawa kita kepada suatu hal yang baik. Dan nantinya ketika bekerja, pasti kita bisa saling membantu. Yang keenam, selalu ingin tahu dan selalu kritis. Teman-teman, kritis itu keren. Harus di bold, harus di garis bawahi atau di hitamin gitu ya. Dikerangin, kritis itu keren. Walaupun kadang banyak orang yang gak suka karena kita ngekritik mulu. Ih, apaan sih ngekritik mulu? Gak jelas banget sih ngekritik mulu gitu ya. Bahkan kita dicemooh karena kritikan kita. Tapi percaya deh, itu kritik itu pasti keren. Karena kritik itu adalah sangat membantu banget gitu ya. Sangat membantu dalam mengatasi semua masalah. Pasti teman-teman yang sedang berada di organisasi sekarang itu pahamlah cara mengkritik itu harus seperti apa, dan mengkritik itu memang baik. Dan perlu diingat juga, mengkritik itu jangan menjatuhkan, tapi memberikan solusi yang terbaik. Ketika kita mengkritik, tentu kita harus mikirin juga solusinya apa nih. Solusi untuk kritikan kita itu apa? Jangan sampai kritik aja. Yang ke-7. Oh iya, tadi ingin tahu juga ya, selalu ingin tahu juga. Yang ke-6, selalu ingin tahu. Anak muda itu emang pengen banget tahu, jadi jangan ditahan-tahan untuk tahu aja udah. Walaupun hal itu kurang bermanfaat untuk kalian, misalkan ya udah tahu aja dulu, sekedar tahu. Nanti ketika kalian temui hal yang tidak bermanfaat baru tinggalkan. Tapi untuk hal yang bermanfaat, kalian gak terus keingin tahu itu. Insya Allah ketika kita banyak ingin tahu gitu ya, jadi nanti kita berwawasan tinggi. Untuk nomor 7, harus mempunyai sikap profesionalisme. Ini dia yang menjadi tolak ukur. Ini profesionalisme ini menjadi tolak ukur kita nih. Tolak ukur kedewasaan seseorang.
yaitu profesionalisme. Bagaimana cara dia menangani suatu masalah itu terlihat banget dari profesionalismenya. Bagaimana dia bertahan dalam suatu masalah itu juga tergantung profesionalismenya. Dilanjut slide-nya. Dua, tantangan revolusi industri 4.0. Inilah tantangan yang saat ini sedang ada di depan kita nih. Yang pertama, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Oke. Tantangan revolusi industri ini sebelum itu, tantangan revolusi industri ini di mana teknologi sedang maju-majunya gitu ya, sedang maju-majunya, teman-teman harus bisa memanfaatkan teknologi. Jangan sampai teknologi itu nggak bisa kita pegang, harus kita pegang, harus memanfaatkan teknologi. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tadi. Coba tahu nggak itu apa? Ada yang tahu nggak? Kecerdasan buatan itu apa? Kayak robot, Kak. Kayak robot, betul. Artificial intelligence itu biasa dibilang juga robot sih ya. Nah, tantangan banget nih bagi kita sekarang. Banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot kan sekarang itu. Misalkan pramusaji di Jepang itu udah digantikan oleh robot. Tentunya pasti pekerja-pekerja pramusaji itu pasti dipecat atau beralih profesi itu ya. Nah, makanya kita harus pintar-pintarnya jangan sampai kita digantikan oleh robot. Tapi tenang aja teman-teman, robot itu nggak akan selamanya ada. Karena apa? Karena kitalah ciptaan yang terbaik, ciptaan yang paling sempurna gitu. Kita punya akal dan pikiran. Robot itu cuma bisa diperintah dengan secara manual, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri dan bisa lebih baik gitu. Makanya itu teman-teman harus bisa siap-siap dari sekarang bisa belajar dengan baik. Jangan sampai kita tergantikan oleh robot. Yang kedua, nanoteknologi. Ada yang tahu nanoteknologi itu apa? Ada yang tahu? Nano itu apa nano? Nano itu kecil, nanoteknologi. Jadi maksudnya ini nanoteknologi itu ini bukan teknologi komputer gitu ya, tapi yang dimaksud adalah bagaimana mengubah zat bahan material besar menjadi seukuran nanometer, seukuran kecil banget gitu. Yang bisa diubah kegunaannya sesuai keinginan kita. Kalian pernah ini nggak? Pernah dengar nggak ada obat? Ini obat nano nih, obat nano yang berfungsi banget buat ini gitu. Nah itu dia. Sebetulnya itu adalah bahan alami gitu, bahan alami yang dipecah menjadi kecil, menjadi nano dengan teknologinya, dan itu bisa bermanfaat banget bagi kehidupan kita. Kemudian bioteknologi, coba ada yang bisa jawab nggak nih? Kayaknya gampang nih bioteknologi nih. Ada yang bisa jawab bioteknologi itu apa? Nggak ada. Oke. Bioteknologi. Nah, bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan alam atau bio. Contohnya udah ada sekarang. Misalkan kalau kakak kan di bidang sipil ya, kakak tahu tentang batu bata merah. Nah sekarang batu bata merah itu udah digantikan dengan bioteknologi, yaitu dia terbuat dari jamur. Bahkan batu bata ini yang dari jamur, kan biasa batu bata itu ada yang dari tanah liat gitu ya, dan itu kekuatannya kurang mumpuni gitu. Nah batu bata yang dari jamur ini, yang dari bio atau dari alam ini bisa lebih kuat dibandingkan batu bata merah. Nah itu penting banget kita pelajari tuh bioteknologi ini. Bagaimana sih kita memanfaatkan alam untuk menggantikan bahan-bahan yang udah ada sekarang gitu, untuk menginovasikan lebih baik lagi. Yang keempat, Internet of Things. Internet adalah segalanya gitu. Merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kita wajib nih tahu apa itu internet dan bagaimana menggunakan internet dengan bijak, dengan baik.
Yang tadi masih yang keempat, Internet of Things. Kita juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin internet. Kayak sekarang ini alhamdulillah kita sudah memanfaatkan internet dengan hadirnya webinar, kita bisa menambah ilmu gitu ya. Yang kelima, komputasi kuantum. Nah, ini yang langsung berkaitan dengan komputer. Sekarang lagi bersaing nih antara Google dan Microsoft untuk menciptakan komputer tercanggih yang kecepatannya itu ribuan kali komputer kita. Kalau kalian pernah merasakan lag di komputer kalian, nah ya, untuk komputasi kuantum ini mereka Google sama Microsoft itu lagi saling bersaing. Kita juga perlu tahu apa sih komputasi kuantum ini. Kalian bisa cari di internet lebih jauh lagi dan bisa memperluas wawasan kalian di internet. Selanjutnya, pembaruan energi atau energi terbarukan adalah pemanfaatan energi dari alam. Contohnya energi matahari, angin, air yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Nah, itu contoh dari pembaruan energi. Kita bisa banyak berinovasi dari energi yang terbarukan ini. Energi yang nggak pernah habis kecuali kiamat kali ya kan. Energi yang nggak pernah habis itu. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin energi ini. Jangan pernah tergantung dengan energi yang cepat habisnya. Kita sebagai pemuda harus tahu juga, harus bisa berinovasi dengan baik. Bagaimana sih caranya membuat listrik dari misalkan dari buah-buahan itu, buah yang mengandung listrik gitu. Coba kalian bisa berinovasi dengan baik. Selanjutnya, slide berikutnya. Lalu bagaimana menyikapinya? Nah, yang pertama, terbanyak baca buku. Membaca buku secara rutin itu sangat dianjurkan teman-teman. Bagi generasi milenial saat ini nih. Apalagi minat baca dari anak muda di Indonesia itu masih sangat kurang. Masih rendah. Rata-rata minat baca buku di Indonesia itu sekitar 37%. Dan 58,16% itu di DKI. 58 itu tergolong sedang sih di DKI. Bahkan di Jawa Barat, kalau teman-teman ada yang di Jawa Barat, indeks membaca bukunya itu hanya 39%, itu tergolong rendah. Ya semoga aja data ini akan naik seiring berkembangnya zaman. Ketika sudah mengikuti webinar ini, semoga teman-teman semakin semangat lagi membaca buku. Kita harus semangat membaca buku, menambah wawasan lebih luas. Kemudian yang kedua, menggunakan internet dengan positif. Nah, kita harus menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Memanfaatkan dengan baik, jangan sampai internet itu membuat keimanan kita menurun, semangat kita menurun, dan kehidupan kita hancur. Jangan sampai seperti itu. Ada loh internet yang membuat seperti itu. Memang nggak bisa dipungkiri sih, perkembangan teknologi dan internet itu bisa membawa dampak positif juga maupun negatif bagi anak muda. Apabila tidak berhati-hati dalam penggunaannya, kita sebagai anak muda dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti pornografi, bullying, di internet juga banyak. Nah, teman-teman yang menggunakan sosial media dihimbau untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, tidak membuli. Ya. Bahkan ada kata-kata yang mengancam, itu bisa membuat orang lain itu bunuh diri. Ada loh, kasusnya ada banyak. Oke, lebih baik ketika bertemu dengan orang-orang asing seperti itu yang mengancam, lebih baik kalau di media sosial lebih baik di-blok, ditinggalkan aja. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus harus mengambil dampak positifnya. Dampak positifnya aja yang kita ambil. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif di Google, mencoba menulis artikel, melihat tutorial kreatif di YouTube, membuat foto-foto menarik untuk ditampilkan di Instagram kita, membuat blog untuk
berdakwah kita gitu ya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Di dunia ini yang semakin dinamis dan modern gitu teman-teman, kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Kita bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kita seperti webinar Satu Kolbu ini. Dan nanti insya Allah akan ada webinar yang keempat ya di pekan berikutnya. Nah, kita juga bisa bergabung dengan berbagai organisasi sosial. Kenapa? Karena dengan bergabung dengan organisasi sosial itu bisa meningkatkan soft skill kita. Kemudian bisa juga nih teman-teman mengikuti lomba-lomba kreativitas. Ikut aja semua lomba yang sekiranya teman-teman bisa ikutin. Aktivitas tersebut akan melatih kita untuk dapat berpikir lebih kreatif dan bergerak lebih aktif. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang mager, malas gerak. Oh ya, selain itu kita dapat membiasakan diri untuk lebih tanggap dan kritis dengan masalah-masalah sekeliling kita. Kemudian keempat, membangun ide dan visi ke depan. Nah, hal berikutnya yang dapat dilakukan oleh kita itu membangun ide dan visi ke depan. Mencoba mengembangkan ide-ide kreativitas yang ada di benak kita. Pasti teman-teman memiliki banyak ide, cuman kadang ide tersebut cuma sebagai wacana aja di otak gitu ya. Karena memang pasti anak muda itu karena banyak aktivitas, ide itu semakin jadi lupa. Nah, kakak punya satu saran, ketika kalian memiliki satu ide, maka cobalah untuk nulis di kertas lembar, tulis yang gede segede-gedenya gitu. Nulis ide-ide kalian atau nulis impian kalian. Karena sebaiknya impian itu ditulis, teman-teman. Impian ditulis, kemudian insya Allah nanti teman-teman bisa mencapainya, kemudian impian itu akan teman-teman coret. Itu menandakan impian itu tercapai. Itu harus ditulis impian. Karena kalau impian nggak ditulis, lupa. Pasti lupa. Impian di masa kecil kayak gini, tiba-tiba di masa besar beda lagi. Sekecil apapun impian, misalkan pengen punya HP bagus nih, HP apa yang bagus ya, HP ini yang bagus, udah tulis aja, pengen HP ini di tahun sekian, cara dapetinnya dengan uang sendiri misalkan. Nah, dengan cara menulis seperti itu, insya Allah nanti teman-teman akan terbantu juga semangatnya. Ketika teman-teman udah tempel tulisan itu di dinding kamarnya, melihat di tahun sekian harus ini nih, harus melakukan ini. Oh ya udah, berarti saat ini juga kita harus bergerak nih, harus nyari uang sendiri dan menghasilkan uang sendiri, akhirnya bisa membeli handphone yang kita inginkan tadi. Dan tadi kita juga harus membangun ide-ide kreatif. Anak muda itu jangan sampai buntu, jangan sampai pikirannya buntu, tapi harus memiliki ide-ide kreatif. Kelima, rajin olahraga dan bangun pagi. Ada ungkapan mens sana in corpore. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kelihatannya memang sepele sih, tetapi dua aktivitas tersebut memang memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu kita menjadi anak muda yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dengan rajin berolahraga, kita memiliki banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya kreativitas kita. Selain itu, kita menjadi lebih semangat dan terhindar dari rasa mager atau malas gerak. Untuk bangun pagi nih, alhamdulillahnya kita sebagai seorang muslim pasti bangun pagi jam 4 untuk mempersiapkan sholat subuh. Alhamdulillah, setelah sholat subuh jangan tidur lagi ya teman-teman. Setelah sholat subuh langsung berolahraga atau belajar. Nah, biasanya kalau mau menghafal itu paling bagus sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh, karena pikiran kita masih fresh. Ketika mau belajar, mau menghadapi ujian, bangun pagi sebelum sholat subuh belajar dulu. Tapi jangan sampai belajarnya pas di hari ujian, jangan. Itu gawat. Nanti malah udah ngantuk, udah nggak masuk gitu. Bangun pagi. Alhamdulillahnya karena karunia Allah kita
disuruh sholat 5 waktu, sholat pertama sholat subuh, kita bisa bangun pagi dan kita bisa memulai hari dengan baik. Alhamdulillah. Dari sikap kelima ini diharapkan teman-teman bisa menjadi agent of change. Nah, kalau agent of change sendiri teman-teman tahu nggak itu apa? Ada yang tahu agent of change atau singkatannya atau artinya dari agent of change? Bahasa Indonesianya. Seseorang yang melakukan perubahan. Oke. Seorang yang melakukan perubahan. Tuh. Seorang pemuda itu harus bisa melakukan perubahan. Karena orang yang sudah berusia itu mengharapkan kita untuk terjun langsung di masyarakat dan menggantikan mereka. Makanya kita harus mempersiapkan segala kemampuan kita untuk merubah apa yang salah di lingkungan kita. Seperti itu. Dilanjut slide-nya. Apakah teman-teman siap jadi agent of change? Siap nggak kira-kira? Insya Allah siap. Siap. Coba semuanya siap nggak? Buka mic-nya semuanya, bilang siap. 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 Oke. Siap terus. Jangan anak muda itu jangan pernah kendor. Buktikan kalau kita bisa jadi berubah ke arah yang positif. Itu aja dari kakak. Kakak kembalikan ke moderator. Silakan Kak Adam untuk apabila ada yang ingin bertanya kali Kak Adam ya. Masya Allah. Terima kasih Kak Fikri. Luar biasa nih Kak Fikri ya. Materinya sangat bagus dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua nih. Terutama juga buat kakak. Ya ini yang bertanyaan Kak Fikri. Ini satu-satu ya buat teman-teman yang tanya nanti bisa ditanyakan di kolom tanya jawab. Itu kolomnya itu ada di sebelah kanan kolom chat yang ada lambangnya segitiga kotak bulat. Nah itu coba teman-teman klik. Nah di situ ada kolom tanya jawab. Kalau bisa teman-teman ingin bertanya silakan di situ. Ini ada satu orang Kak yang ingin bertanya. Namanya dari Aditya Maulana. Bagaimana cara kita untuk melatih atau belajar agar bisa menjadi orang yang lebih kritis? Coba Kak Fikri dibantu untuk dijawab. Nah, tadi mana ya? Bentar. Untuk menjadi lebih kritis. Sebetulnya untuk menjadi lebih kritis, teman-teman perlu tahu juga nih, ketika ada satu persoalan, teman-teman harus mumpuni juga nih dalam persoalan itu. Misalkan masalah apa ya, misalkan masalah politik gitu ya, masalah politik. Ada satu orang yang apa namanya? Ada misalkan kita ke arah politik. Ada satu ketua RW misalkan yang mengancam kita untuk memilih pilihannya dia. Tapi kita juga harus mumpuni juga nih. Bener nggak sih? Boleh nggak sih kalau kita dipaksa kayak gitu? Nah, kalau kita tahu jawabannya, barulah kita bisa kritisi dia. Ya. Dan gimana sih caranya untuk belajar menjadi lebih kritis? Tadi caranya adalah kalian harus berwawasan dulu. Kita harus tahu dulu. Harus tahu apakah yang akan kita kritisi itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kita harus tahu dulu. Ketika kita mengkritisi seseorang, karena kita sudah tahu, sudah paham apa yang kita kritisi, maka tentunya kita akan memberikan solusi. Solusinya apa sih? Tadi untuk kasus yang tadi misalkan ada ketua RW yang ngancam kita untuk ikut politik, karena kan maaf ya, karena sekarang emang lagi ini sih ya, lagi kampanye gitu, lagi berpolitik. Kita bisa mengasih solusi, oh Pak, jangan begini Pak, lebih baik begini, karena kita kenapa? Karena kita sudah mumpuni, sudah punya wawasan itu, kita bisa mengkritisi dia dan kita bisa memberikan solusinya.
yang utama sih itu, yang utama kita harus bisa berwawasan tinggi dulu. Itu ya. Dan ada juga caranya yang lain, ikut organisasi. Karena dengan ikut organisasi wawasan kita terbuka. Kita lebih berani untuk bilang enggak, lebih berani untuk bilang iya. Karena orang yang kritis itu pasti akan bilang, oh enggak gitu loh, enggak, begini nih, begini. Gitu ya. Nggak mungkin orang yang kritis itu bilang, oh maksudnya nggak mungkin orang kritis itu bilang iya gitu. Nggak mungkin orang kritis bilang iya aja, pasti ada enggaknya. Kita harus berani bilang enggak ketika memang itu salah. Gitu ya. Itu sih Kak Adam. Mungkin Kak Adam nih yang jago bisa nambahin. Oh iya, Masya Allah, Fikri. Terima kasih kepada Kak Fikri nih. Gimana, Adit? Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Ya, insya Allah udah lumayan bisa terjawab lah. Soalnya kan kalau kita lihat ya Mata Najwa itu kok dia bisa kritis kayak gitu, sedangkan aneh nggak bisa, itu masih kurang gitu. Iya. Ya gitu sih. Oke. Supaya kita menjadi mata Adit ya, nih. Bukan Mata Najwa gitu, mata Adit. Jadi, insya Allah bakal diproses ya. Semuanya bakal ada tahapnya. Semuanya juga Mata Najwa, dia nggak langsung jadi jago seperti itu. Oh iya. Oh iya, Kak Fikri nih. Yeah. Mau nanya nih Kak Fikri. Tadi kan kalau anak muda ini nggak lepas dari gadget ya. Iya. Nah, tapi kan ada beberapa teman-teman yang mungkin dari Kak Adam juga nih mungkin agak sulit ngelepas gadget, apalagi perihal hal-hal yang nggak bermanfaat nih. Supaya kita nggak nempel terus sama gadget, supaya kita tengok tuh Al-Quran kita tengok baca bukuan kita tuh, sejarah-sejarah Islam kita baca, nggak gadget terus tuh. Gimana ya Kak Fikri caranya Kak, supaya nggak nempel terus sama gadget? Iya. Supaya nggak nempel terus. Sama sih kadang Kak Fikri juga sering nempel sama gadget. Tapi ya itu jatuh pada diri kita sendiri. Apakah kita mau baik? Kalau kita mau baik, kita harus berani mengubah diri kita. Kalau kita mau terus-terusan buruk, ya itu akan mempersulit diri kita sendiri itu ya. Mungkin caranya kita harus lebih cari hal bermanfaat lain gitu. Atau mentok-mentoknya lah ya, atau mentok-mentoknya apabila kita mau baca Quran karena kita megang gadget, mungkin kita bisa menginstal Al-Quran di gadget kita. Jadi ketika melihat gadget, pengennya tuh baca Quran gitu. Seperti itu sih. Mungkin kalau anak muda emang sulit untuk lepas dari gadget. Caranya sih itu, mungkin bisa lebih memanfaatkan gadget lebih baik lagi. Yang penting ada kemauan dan niat yang terbaik untuk kita. Semoga kita sendiri pun cepat sadarnya untuk nggak berlama-lama di gadget, untuk nggak bermain-main di gadget. Ada kemauan untuk berubah, harus ada kemauan. Oke. Berarti intinya semua tergantung kitanya ya. Gadget itu baik atau buruk itu tergantung kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya baik, gadget itu akan baik. Begitu sebaliknya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Kak Fikri dari Tohir. Salah satu ciri generasi milenial itu punya ego yang tinggi dan mau menang sendiri. Gimana caranya biar kita bisa lebih mengontrol ego dan menurunkan emosi dalam menghadapi permasalahan Kak Fikri? Tadi ada tuh, kita harus meningkatkan EQ, emotional question, emotional. Kita harus mengontrol emosi kita dengan baik. Haris Tohir, Anda mau tanya ke salah satu ciri generasi milenial itu tadi mempunyai ego yang tinggi dan mau menang sendiri. Gimana sih caranya biar kita bisa lebih mengontrol ego? Oke. Kalau merujuk pada PowerPoint tadi, kita harus punya EQ ya, emotional quotient. Tadi untuk mengontrol ego kita harus punya empati yang tinggi juga. Karena ketika kita berempati tinggi, kita bisa memposisikan diri menjadi orang tersebut. Nah, ketika kita dihadapkan suatu permasalahan dan
permasalahan itu harus diselesaikan secara bersama-sama, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai mereka. Benar nggak sih apa yang mereka pikirkan seperti itu? Kalau benar, ya udahlah kita berusaha untuk mengalah dan bersabar. Seperti itu sih Muhammad M. Haris Thohir. Kita harus bisa memposisikan diri dulu, memposisikan diri menjadi mereka, dan mengasah empati lebih tinggi lagi. Ya gimana Thohir? Karena biasanya kalau pengen menang sendiri itu biasanya kan menjurus kepada sifat sombong juga sih. Dia memposisikan diri dia itu sebagai orang yang benar gitu. Dan itu termasuk perbuatan yang cukup menyimpang juga. Karena nggak selamanya diri kita itu benar. Mungkin kita menganggap benar, namun orang lain menganggap salah. Nah, dan itu kita harus memposisikan diri juga kan ya, memposisikan diri sebagai mereka, dan kita lihat benar nggak sih kita bandingkan apa yang kita pikirkan sama mereka itu beda dan sesuai nggak sih apa yang kita miliki itu. Jangan mau menang sendiri, jangan sampai menjurus kepada sifat sombongnya itu. Oke, terima kasih Kak Fikri. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada absennya Kak Adam ya? Iya, ada nggak? Gimana tuh absen itu Kak Adam? Ya nanti kakak invite di grup, nanti anak kakak invite buat absennya. Oh iya. Buat absen aja ya, buat absen anak SMP aja kelas 2 ya. Iya, apakah ada yang bertanya lagi? Iya. Ada Ruby nih. Kalau memang tidak ada, sebenarnya ada nih Kak Adam. Oh, Kak, aku mau nanya dari Rubiantari. Oh iya nih. Nggak takut untuk menghadapi masa depan gimana ya Kak? Aduh, takut banget. Gimana nih Kak Fikri nih? Sepertinya sudah dewasa banget nih. Sudah siap untuk menghadapi masa depan nih Kak Fikri. Masa depan untuk apa nih? Untuk kerja kali ya? Atau untuk apa nih? Biar nggak takut. Ya mungkin kalau misalnya ini buat SMA kali Kak? Buat menuju SMA Kak? Sebetulnya kayaknya ya, kalau menurut biasanya orang yang takut itu pasti pesimis di awal. Caranya berusaha untuk melawan walaupun takut, jalanin aja dulu. Kalau menurut kakak learning by doing sih, harus jalanin dulu, nanti tinggal jalanin juga sekaligus direncanakan ya, itu sih, rencanakan kemudian jalanin. Nanti kalian bakal learning by doing, bakal belajar dari pengalaman apa yang udah ada itu ya Rubiantari. Yang penting rencanakan dulu. Insya Allah kalau ketika kita merencanakan suatu hal, kita bakal lebih siap menghadapinya gitu. Dan kita jadi nggak takut lagi. Ada satu lagi ya Kak Adam ya pertanyaan dari dia ke Irina. Kak, saya mau nanya cara menyikapi orang yang nggak bisa menerima pendapat kita gimana ya Kak? Oh gimana nih? Cara menyikapinya. Tadi ya, ini kayaknya balasan dari pertanyaannya si Thohir ini. Kalau Thohir maunya menang sendiri, kalau dia itu cara nyikapinya gimana Kak? Oke, cara nyikapinya kalian kasih pemahaman yang baik. Kalau menurut kalian pemahaman kalian yang terbaik, kalian kasih dulu pemahaman yang terbaiknya itu ke orang tersebut. Kalau orang tersebut nggak mau menerima pendapat kita, ya udah kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita bisa buktikan ke mereka kalau kita bisa menyikapinya dengan cara lain, yaitu kita
apa yang kita bilang itu benar loh, dengan cara membuktikan secara fisik gitu. Misalkan apa ya, misalkan pacaran misalkan. Kita udah ngasih pendapat, pacaran itu nggak boleh loh, pacaran itu akan menjerumuskan kita ke dosa. Terus dia malah bilang, sok suci loh gitu ya. Nah, ketika itu ya udah, kalau emang dia nggak bisa nerima pendapat kita, ya udahlah, kita mundur dulu sebentar, terus kita rancang lagi gimana caranya pendapat kita itu benar di mata dia, dengan cara bersikap atau memperlihatkan ke dia ternyata pacaran itu buruk loh gitu. Bisa jadi kita bikin postingan ada misalkan DKI kelahiran di luar nikah sekian persen gitu karena akibat pacaran, misalkan kita membuat posting-posting seperti itu. Gitu ya, ada Kairina. Kita harus bisa mempresentasikan secara real apa yang kita omongin itu benar. Oke, Kak Fikri. Ini kayaknya ada pertanyaan terakhir ya, Kak Fikri. Dari Alexa Nusi. Kak, cara jadi orang yang lebih baik untuk bisa lebih memikirkan akhirat daripada dunia. Gimana nih, Kak? Waduh, ini pertanyaan yang berat banget ya, kadang ya. Luar biasa nih, Kak. Jujur ini berat banget pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang paling berat. Kayak cara jadi orang yang lebih baik gimana biar bisa lebih mikirin akhirat daripada dunia saat ini. Mungkin teman-teman sering dengar ini. Orang yang pintar adalah orang yang cerdas, dan pintar adalah orang yang sering memikirkan kematian. Walaupun teman-teman sering dengar itu, tapi jangan pernah bosan direnungin kata-kata itu. Orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian. Untuk menjadi lebih baik sih itu, kalau menurut kakak, satu-satunya cara untuk biar lebih meresap buat kakak sih itu mengingat kematian. Kadang kakak harus memposisikan diri. Ketika kakak benar-benar merasa bersalah gitu, kakak memposisikan diri sebagai orang yang dikit lagi mau meninggal dan dalam keadaan kondisi belum baik. Nah, itu kadang juga seperti itu, kakak suka menyendiri di kamar, terus kakak memposisikan diri sebagai orang yang benar-benar sudah di akhir gitu. Dan itu insya Allah sih, kalau kakak pribadi insya Allah sih bisa ningkatin iman kita, bisa lebih baik lagi. Dan juga gimana caranya supaya kita memikirkan akhirat daripada dunia saat ini. Kalian juga bisa berteman, untuk lebih kuatnya lagi, kalian juga bisa berteman dengan orang-orang yang soleh atau soleha. Berteman dengan orang-orang yang sebaya dengan kalian ataupun di atas kalian, yang lebih bisa kita ambil sisi positifnya dari teman itu. Mungkin menurut kakak sih hindari aja lah teman-teman yang nggak bermanfaat gitu. Kalian pasti kan karena udah balik semua kan ya, udah dewasa, udah remaja akhir. Kalian pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kalian merasa ini buruk, maka tinggalkan aja. Ya. Itu kadang. Oh ya, Masya Allah. Mungkin ini Kak Fikri ya, kakak mau nambahin juga nih buat bagaimana sih supaya kita mikirin akhirat ya. Kakak teringat nih di surat Az-Zariyat ayat 56, mungkin teman-teman ada yang sudah hafal, bunyinya seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi teman-teman boleh nih ngelakuin apapun yang di dunia, yang itu yang tidak dilarang oleh Allah, teman-teman lakuin aja, tapi niatnya karena Allah. Karena Allah menciptakan kita nih untuk beribadah kepadanya. Jadi insya Allah dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Seperti itu. Oh ya Kak Fikri, ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak Fikri. Mau dijawab gimana nih? Ada dari Rezaldi, mungkin terakhir ya teman-teman ya. Satu lagi ya. Semangatnya luar biasa ya. Ini bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang selalu benar tetapi di mata orang itu sikapnya buruk. Bagaimana caranya kita
Gimana nih? Rizaldi, untuk orang selalu benar, menghadapi kali ya, menghadapi orangnya. Oh iya, benar-benar. Gimana? Menyikapi kali ya, Kak Fikri, Gimana? ya? Gimana Rizaldi, bisa diulang supaya lebih jelas nih keadaan. Silakan Rezaldi. Menyikapi orang yang selalu dirinya benar tapi di mata orang dia itu sikapnya buruk. Oh, mungkin maksudnya ini kali ya, menjurus ke arah munafik kali ya. Masya Allah. Menyikapinya gimana sih? Orang yang selalu merasa dirinya tuh benar gitu, tapi sebenarnya dirinya tuh buruk di mata orang lain. Caranya, nah ini dia, kita harus jadi ketika kita merasa wah teman kita salah nih, kita harus ingetin dia, jangan sampai teman atau sahabat yang salah ini sahabat kita yang udah misalkan udah dari SD, SMP, SMA dan melakukan hal salah, kita harus mengingatkan dia secara pelan-pelan gitu. Gitu sih, kadang yang penting kita harus bersabar juga kalau menghadapi teman yang seperti itu, yang selalu merasa dirinya benar, dan dia nggak mau menerima masukan-masukan dari kita harus bersabar juga. Dan sebenarnya pertanyaan sih hampir sama tadi kayak siapa tuh di atas yang wanita itu, yang cewek, sebenarnya sama. Kita bisa memposisikan diri kita juga sebagai orang yang baik, kita harus bisa lebih baik juga, dan kita tunjukkan ke dia bahwa apa yang dilakukan olehnya itu salah. Kita tunjukkan yang terbaik lah pokoknya di depan dia, supaya dia tuh mengikuti sikap kita gitu. Kadang ada orang yang dibilangin itu susah, tapi ketika dia melihat orang lain berbuat baik, itu malah dia senang gitu, malah dia bisa jadi dari situlah hidayahnya itu muncul gitu. Dengan cara memperlihatkan kepada orang tersebut kalau apa yang kita lakukan itu adalah benar. Itu kadang. Oke Kak Fikri, ya mungkin tambahan aja ya, kalau menyikapi orang-orang seperti ini, kita orang beriman ada baiknya kita mendoakan, karena senjatanya orang beriman itu adalah doa. Jangan sampai kita sudah menasihati tapi kita tidak mendoakan, juga sama aja kita juga butuh pertolongan Allah. Oh iya Kak Fikri, mungkin kita tutup saja ya. Sebenarnya kakak juga teringat nih dari ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang isinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Ini riwayat Al-Hakim. Ya, mungkin dari materi yang disampaikan oleh Kak Fikri ini ada satu poin di sini, yaitu waktu mudamu sebelum masa waktu tuamu. Jadi kita sebagai anak muda harus lebih semangat lagi nih untuk menjadi generasi yang hebat, jadi generasi agent of change, generasi yang insya Allah bisa bermanfaat untuk negara kita ke depannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah. Kita dekatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Oh iya Kak Fikri, jadi tadi Kak Fikri juga membahas ya tentang milenial itu serba cepat dan instan. Jadi insya Allah kita pekan keempat atau minggu depan kita akan ada materi juga nih Kak Fikri dari Kak Hendra. Jadi Kak Hendra ini akan memberikan materi tentang pengenalan mobile apps untuk remaja. Jadi Kak Hendra ini dia alumni dari UIN, khususnya di sistem informasi dan programmer di perusahaan Java. Jadi buat teman-teman yang ingin join, yang ingin membuat yang mau tahu nih, aplikasi itu seperti apa, supaya kita bisa menjadi generasi of change ya, yang serba cepat dan instan. Nah mungkin ini salah satu solusinya. Ya mungkin ditunggu hadirannya ya nanti joinnya. Wah iya nih ada Kak Hendra langsung nih Kak Hendra. Mungkin bisa promosi Kak Hendra. Tafadhol. Iya insya Allah.
pekan depan kita workshop sederhana aja, gimana membuat aplikasi mobile apps dengan fokusnya pada problem solving. Jadi nggak ribet-ribet harus ngoding segala macam, tinggal drag and drop, nanti jadi insya Allah. Masya Allah. Ya insya Allah bakal seru banget nih teman-teman. Ya cuma mungkin dibutuhkan koneksi internet yang stabil kali ya. Nanti mungkin diupayakan. Siap. Ya insya Allah teman-teman 45 orang ini siap ya insya Allah kita hadir lagi pekan depan. Karena sayang banget untuk nggak hadir. Karena pengalaman seperti ini mahal banget bagi teman-teman, gratis nih join di sini. Siap. Oke. Karena Siap, Pak. acara tadi kita mulai dengan basmalah dan kita ya. Ya Kak Fikri. Mau pantun sebentar ya? Mau pantun dulu ya, kan anak muda tuh harus ceria. Oh iya. Lanjut. Oke, kita harus nutup. Tadi kakak belum nutup ya. Sawah membelah hari panas. Cakep. Si rusak hutan rimba. Kalau ada salah maafkan, manusia juga namanya. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adam, semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fikri, pantunnya luar biasa nih ya. Oh iya kakak lupa, buat teman-teman jangan lupa diisi absennya ya di kolom chat ini. Yang absen webinar 3, teman-teman bisa isi, jangan lupa sebelum keluar. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu depan dengan pemateri yang berbeda. Semoga teman-teman sehat semua. Kurang lebihan mohon maaf dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.